Weh, kecelakaan. Mas, tolong mas, kecelakaan mas. Tolong mas. Mas, Ayo Pak, ayo kita bawa ke rumah sakit mas, langsung. tak ambil mobilnya mas. Tolong suster, ada pasien kecelakaan. Iya, baik, benar. Tenang, Pak. Wah, kesedarannya menurun BCS 5. Nafas tidak teratur. Ada glowing sun, saturasi 66%, merah. Langsung dibawa ke ruangan ya. Menurunkan tekanan intrakranial. Sudah. Ada perdarahan. Ada stem darah di covering dan nafas tidak paten. Siap. Saya akan melakukan sampel selama kurang dari 10 detik. Suara nafas mulai bersih. Pemasangan obat dilakukan untuk pasangan obat. Saya pasang nadi breathing mas 15 menit. Tolong dibuka. Iya, dibantu. Saturasi oksigen 98%, respirasi 20 kali per menit. Oke, airway terjaga, saturasi baik. Lanjutkan untuk pemeriksaan sirkulasi. Tolong dicek sirkulasi. Terdapat perdarahan. Baik, tekanan darah 138/74, nadinya 69. Untuk nadinya irregular dan bradikardie. Untuk akralnya teraba dingin, lalu terdapat luka robek bagian kepala kiri dengan perdarahan aktif. Untuk CRT-nya lebih dari 2 detik dan tidak ada kejang. Infus RL sekarang dipasang. Siap, dokter. Tekan untuk pendarahan kepala kiri. Tolong juga. Untuk infus RL-nya sudah terpasang, lalu tekanan darah 125/80, nadinya 90. Darah sudah dihentikan. Oke, kita lakukan exposure. Buka baju dan celana, kita tutup pakai selimut. Kita lakukan exposure, miringkan badan pasien ke sebelah sana. 1, 2, 3. Baik, ada luka di bagian kepala, lengan kirinya ada luka, kita kembalikan lagi tiduran. Ada luka lecet di bagian lengan kiri dan kaki kiri, tidak ada fraktur dan tidak ada kelainan tubuh. Untuk suhu tubuh 35,7. Baik. Untuk pemeriksaan Google terkontriksi, kemudian tetap melakukan pemantauan ya GCS 5. Karena ini semua tindakan sudah, tadi dari tanda dan gejala kita curigai adanya fraktur cervical. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya kita lakukan CT scan pada kepala. Perawat Nisa dan juga perawat Isna boleh memberikan informasi kepada pasien dan juga dilakukan edukasi. Baik. Udah lah, yang sabar dulu. Ditunggu kabar aja dari dokternya nanti ya. Iya. Tenang aja, sabar dulu. Ya Allah, kita gimana keadaan ibu saya, Bu? Mbak keluarga dari ya? Iya, benar ini saya anaknya.
dulu ya, nanti saya jelaskan. Jadi begini ya Mbak, tadi setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan pada Ibu Pia, diagnosa medis dari sudut kesehatan yaitu cedera kepala berat. Nah, cedera kepala berat ini adalah cedera yang terjadi pada area kepala. Tadi juga ditemukan adanya luka robek pada kepala kiri, namun sudah kami tangani dengan baik. Kalau itu lanjutannya terus gimana ya Sus? Untuk kelanjutannya nanti Ibu Kia akan melakukan pemeriksaan CT scan karena dicurigai adanya cedera tulang servikal atau kaki. Efek sampingnya jika tidak segera ditangani akan terjadi lumpuhan. Tapi buat saya kan baik-baik saja kan Sus? Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk Ibu Kia. Mbak dan keluarga bisa membantu dengan doa. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan ya. Ya baik Sus, kalau itu pasti saya lakukan. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya sudah boleh menjenguk ibu saya belum ya Sus? Untuk saat ini belum boleh ya Mbak, karena nanti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk saat ini Mbak bisa mengurus administrasi Ibu Kia terlebih dahulu ya. Itu tempatnya di mana ya Sus? Saya belum tahu. Nanti Ibu belok kiri, lurus. Setelah itu nanti belok kanan. Di situ ada ruang administrasi. Oh ya baik Sus, terima kasih banyak ya Sus. Ya. Sus, sebenarnya tadi untuk warga perlu dilakukan edukasi ya karena mereka yang menolong dan langsung dibawa ke RS. Permisi, apakah benar bapak-bapak yang menolong pasien yang baru saja kecelakaan? Iya, Sus. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak, saya akan melakukan edukasi sebentar. Perkenalkan nama saya Perawat Nisa ya. Oke, jadi begini Bapak, saya sangat menghargai apa yang telah Bapak lakukan karena telah menolong pasien dan terima kasih juga atas kepedulian Bapak-bapak sekalian. Namun sebelumnya apakah Bapak-bapak sudah pernah mengikuti pelatihan atau simulasi pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas? Belum, Sus. Baik, karena Bapak-bapak belum pernah mendapatkan pelatihan apapun tentang pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Jadi begini Bapak, untuk pertolongan pertama itu kan hal yang sangat krusial ya Bapak. Jadi apabila terjadi sedikit kesalahan, terkadang justru malah memperburuk kondisi pasien seperti itu. Jadi apabila Bapak menemukan korban kecelakaan lalu lintas, Bapak cukup mengamankan lingkungan dan mengamankan pasien tanpa mengubah ataupun menggeser posisi korban seperti itu. Nah, apabila pasien korban menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan helm, jangan melepas paksa helmnya karena takutnya nanti malah terjadi cedera kepala yang berat dan itu malah memperburuk kondisi pasien seperti itu, Bapak. Nah, Bapak bisa mengecek saja kesadaran pasien dengan memanggil ibu atau bapak. Apabila pasien itu tampak kondisinya tidak baik, misalnya banyak darah dan lain sebagainya, Bapak bisa langsung menelpon ambulan kami ke 119 seperti itu. Jadi kita nolong tadi membuat pasien tambah parah, Sus. Bapak tidak usah khawatir, insya Allah tidak terjadi yang seperti itu. Nanti sudah kami tangani. Baik Sus, mungkin kedepannya kami akan lebih baik dalam menolong seseorang dan kan karena kami seorang awam Sus, jadi ya kami kan belum pernah mendapatkan edukasi tentang pertolongan pertama. Ya, baik Bapak, saya rasa dengan saya memberikan cukup edukasi ini, Bapak sudah memahami ya. Ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih karena sudah menolong Bapak. Permisi ya Bapak. Terima kasih, Sus.